Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gerakan Sampulawa Official. Ditulis oleh Muhammad sudah barang tentu buku ini sebagai satu gagasan, sebagai satu buah pikir yang jarang diekspos atau diulas untuk dilihat sejauh mana buku ini mempunyai validitas kebenaran sejarah dan sejauh mana ini jadi sebuah tolak ukur untuk pegangan kita mengulas sejarah Sampulawa. Nah, kegiatan pada kesempatan malam hari ini diinisiatifkan oleh Gerakan Sampulawa Mengajar, salah satu wadah belajar, sebuah organisasi yang ada atau yang legal pertama kali di Bitung Selatan, yang konsen pada isu-isu kebudayaan dan isu-isu yang menyangkut literasi dalam upaya untuk menumbuhkan semangat literasi, semangat berkebudayaan yang ada di Sampulawa pada khususnya dan Bitung Selatan pada umumnya. Nah, teman-teman, beberapa informasi, misalnya Gerakan Sampulawa Mengajar bersekretariat di depan rumah jabatan Sangat Sampulawa di Bulu, Kelurahan Jabati. Di sekretariat ini terdapat beberapa buku, misalnya ada buku sejarah, hukum, politik, keislaman, dan beberapa buku lain, beberapa sumber bacaan lain yang teman-teman bisa akses atau dapat bergabung ke sekretariat untuk meluangkan waktu membaca dan berdiskusi di tempat ini yang terbuka 24 jam. Nah, buku-buku yang ada di sini sumbangan dari beberapa teman dari banyak kalangan, terutama dari dinas perpustakaan dari provinsi yang telah menyumbangkan beberapa buku yang ada di sekretariat Gerakan Sampulawa Mengajar. Nah, kenapa kemudian Gerakan Sampulawa Mengajar menginisiasikan kegiatan semacam ini atau konsen pada hal-hal semacam ini? Karena sejauh sependek pengetahuan dari teman-teman atau dari Gerakan Sampulawa Mengajar bahwa hal-hal yang menyangkut sejarah ini kurang dibahas atau bahkan luput dari kacamata kita sebagai orang-orang Sampulawa atau generasi Sampulawa pada umumnya. Sehingga melalui pintu masuk sejarah inilah kami dari Gerakan Sampulawa Mengajar berupaya mendorong perubahan di Sampulawa melalui sejarah. Nah, kegiatan semacam ini kegiatan yang akan terus berlanjut dan berkesinambungan dari Gerakan Sampulawa Mengajar. Semoga ini menjadi niatan baik dan ikhtiar panjang kita bersama untuk memajukan Sampulawa. Barangkali itu sedikit pengantar dari saya. Saya sekali lagi mengundang seluruh teman-teman yang ada di webinar ini untuk meluangkan waktu hadir di Gerakan Sampulawa Mengajar, berdiskusi, membaca buku, dan melihat bagaimana sekretariat Gerakan Sampulawa Mengajar tumbuh. Alhamdulillah sudah 3 tahun lebih. Barangkali itu saya sampaikan dari Gerakan Sampulawa Mengajar. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas sepatah kata dari Ketua Gerakan Sampulawa Mengajar. Satu dari saya itu pentingnya kita mengenang sekilas sejarah Sampulawa Bitung Selatan, yaitu bagaimana kita merangsang para generasi agar bisa ikut andil. Artinya kalau kita mengenal pada kata Soekarno itu yang merupakan sejarah, jadi kita Sampulawa mesti harus mengenal identitas kita, yaitu sejarah kita, dan landasan kita untuk mohon maaf, sembari kita menunggu materi kita, mungkin saya sedikit menginformasikan kepada seluruh teman-teman bahwasanya ketika teman-teman penasaran terkait buku yang dikarang oleh Nyonya Papara Putra ini, mungkin bisa langsung ke sekret GSM untuk langsung melihat ya, untuk
Pinci, sebelum masuk di pemateri mungkin saya persilakan kepada rekan saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Di sini mungkin sembari kita menunggu narasumber untuk membedah buku salah satu tokoh kita ketika itu, almarhum Mayapa Praputra. Jadi mungkin menambahkan saja apa yang telah dipaparkan oleh teman-teman tadi, terutama juga Pak Ketua. Kami melihat di sini bahwa keterikatan sejarah itu sangat penting dan sangat fundamental untuk kemudian kita berbicara dari berbagai lini ke depannya, entah itu dari segi ekonominya, politiknya, kemudian pembangunannya. Penting kita menarik dari sisi sejarah yang kemudian merupakan jati diri kita. Ya, seperti bahasa-bahasa langit kan, ketika kita mengenal diri tentu kita mengenal Tuhan. Persoalan seberapa dalam kita mengenal diri kita itu tergantung kita pribadi masing-masing. Tetapi dengan percakapan seperti sejarah ini, kita berupaya untuk kemudian mencoba mengenal diri kita di zaman itu. Contohnya salah satu yang kami sudah lakukan terkait mengambil daripada nilai-nilai sejarah ini, seperti masjid di Kecamatan Sampulawa ini, Masjid Nurul Iman ini, kami pernah diminta untuk merekayasa untuk merenovasi masjidnya ini. Jadi kami mengkombinasikan berbagai nilai-nilai daripada yang menjadi otentik Sampulawa, contohnya sebagai Serambi Nabadia, Kota Kampebuni, Bebatu Mancona, dan segala macam kami tampilkan dalam sebuah karya desain masjid ketika itu. Dan kemudian yang sedang dikerjakan pada saat ini. Jadi ada banyak hal yang memang kami merasa semua dari sejarah ini. Nanti kita berbicara budayanya bagaimana, bicara tentang hukumnya bagaimana. Karena memang banyak sebenarnya masalah-masalah yang ketika kita tenang sedikit, kira-kira akarnya ini kita mau ambil dari mana. Banyak perdebatan-perdebatan atau percakapan yang simpang siur tentang identitas Sampulawa ini. Bahkan orang-orang tua kita jujur saja banyak yang belum tahu Sampulawa itu seperti apa sebenarnya. Karena secara samar-samar banyak yang sebenarnya tidak peduli lagi dengan identitas Sampulawa itu, karena sejak awal mereka itu lahir dengan konsumsi pengetahuan yang sakral untuk berbicara tentang sejarah Sampulawa. Jadi itu hanya dipercakapkan oleh sedikit orang. Ya. Kemudian barangkali saya cukup bicara banyak di sini karena kita sembari menunggu pemateri, ya, seperti itu. Pemateri sekarang sedang dikonfirmasi. Sebenarnya kegiatan ini besok malam, tapi hanya karena pemateri dalam hal ini Pak Alirman Ode mengatakan bahwa besok malam dan sampai minggu ke depan itu, 1 minggu ke depan beliau sibuk dan menawarkan untuk bagaimana kalau malam ini. Jadi kami dalam waktu 3 jam tadi, maksud saya adik-adik GSM, dalam waktu 3 jam ini merubah segala sesuatunya untuk mencapai tujuan tercapainya webinar ini pada kesempatan malam ini. Misalnya saya masuk lagi sembari menunggu pemateri tadi. Dari ya, misalnya dari ya sudah ada Ode. Mungkin itu saja pengantar dari tambahan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada saudara bersama atas sedikit antarannya. Langkah
lanjut kepada pembahasan. Karena pemateri sudah hadir, mungkin untuk membuat singkat waktu saya persilakan kepada pemateri untuk membawakan materi ini terkait bedah buku. Kepada pemateri saya persilakan. Ya, kepada narasumber mungkin saya persilakan. Kepada Bapak Al-Imam, waktu dan tempatnya saya persilakan. Ya, kepada teman-teman, kita sudah sempat terhubung dengan pemateri tadi, cuman mungkin jaringannya agak bermasalah. Ya teman-teman, kembali saya persilakan kepada saudara Insal Arif untuk mengambil forum untuk sedikit memberikan sepatah kata tentang sejarah Sampolawa. Kepada saudara saya persilakan. Dengan segala hormat, moderator, tadi saya berhenti karena pemateri sebenarnya tadi sudah ada. Jadi kami sudah mengutus ada salah satu tim di sana untuk kemudian mengkonfirmasi kembali. Tadi beliau sudah ada, makanya saya hentikan, bukan memaparkan sejarah ya. Bahkan saya mungkin tidak percaya sebenarnya dengan sejarah, tapi soal lain sebentar kita mungkin perdebatkan soal itu atau diskusikan. Saya di sini hanya sebagai pengantar dan berbicara tentang latar belakang daripada kegiatan-kegiatan narasi-narasi Gerakan Sampolawa Mengajar yang kami ambil daripada masalah-masalah yang ada di sini. Dan dari banyaknya masalah yang ada di Sampolawa ini, kira-kira sekali lagi kita mau akarnya itu kita mau ambil dari mana? Ya, kami setelah cukup intens bercakap-cakap, kami merasa dimulai dari pengenalan diri sendiri, Sampolawa itu sendiri harus mengenal identitasnya, karena rawan kalau seandainya kita menjadi misalnya daerah yang tidak mengenal dirinya sendiri. Ya kalau ya endingnya nanti kan kata George itu kan tidak perlu untuk canggih-canggih untuk menghancurkan sebuah peradaban dengan misalnya kayak minuman keras, narkoba, dan segala macam itu terlalu canggih jika ingin menghancurkan sebuah peradaban. Tetapi cukup saja buat daerah itu, buat peradaban itu tidak mengenal dirinya sendiri, tidak mengenal otentik identitasnya, maka niscaya lambat laun peradaban itu akan musnah. Dan dewasa ini ya masifnya globalisasi, era globalisasi, ya tentu penting kita untuk mengenal diri itu sebagai pertahanan untuk menyaring daripada banyaknya informasi dewasa ini yang marak yang disebut itu post of truth itu. Mungkin seperti itu. Pemateri juga, narasumber juga belum. Mungkin di sini kita cerita dulu ya, karena menunggu narasumber yang keluar tadi.
mungkin ada daripada senior-senior atau Ya Kak. teman-teman atau letting-letting, mungkin kita sembari menunggu narasumber mungkin bisa sedikit kita bercakap-cakap dulu. Pak Raden mungkin sebagai tambahan pengantar mungkin, atau siapa ya? Ya. Kembali kepada pembahasan. Mungkin kita sudah terhubung dengan narasumber Bapak Laude Alirman SH. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Selamat malam. Kita bersyukur ini sudah kedua kalinya kita sama-sama di acara seperti ini. Bersyukur ini sudah kedua kalinya kita sama-sama acara seperti ini. Kalau dulu kita bincang tentang Sampolawa, yang ini juga sama, cuma materi malam ini kita membedah buku. Buku yang pernah ditulis almarhum Maya Papara Putra. Buku yang pernah ditulis almarhum Maya Papara Putra. Maya itu singkatan dari Muhammad Amin Idrus Asbar. Nah, beliau menulis tentang Sampolawa dengan beberapa nama. Jadi ini tulisan ini sesuai pengetahuan beliau sebagai penulis sejarah, penulis Islam hakiki di Buton yang sudah cukup banyak memiliki buku-buku yang masih sebagian tersimpan di rumah keluarga, sebagian juga sudah pernah beredar dan dibaca banyak orang. Khusus yang kali ini beliau menulis sejarah tentang nama-nama Sampolawa sehubungan dengan kebesaran Kesultanan Buton yang didukung oleh wilayah Sampolawa itu, sehingga mendapatkan julukan beberapa nama. Dari buku ini penamaan diantaranya nama Sampolawa sebagai kota Kampebuni. Di dalam buku beliau yang dimaksud kota Kampebuni ini adalah kota pertahanan yang merupakan pangkalan perang yang tersembunyi. Jadi tidak diketahui oleh musuh bahwa sesungguhnya di Sampolawa ini merupakan pangkalan perang yang dirahasiakan. Ada beberapa hal yang menyebabkan kerahasiaan itu ada di negeri ini. Di antaranya sistem perang yang dilaksanakan. Diriwayatkan bahwa Sampolawa ini adalah bagian dari Kesultanan Buton, yang dimana di sini terdapat kapital Laos Sungguabuso yang menjadi panglima perang zaman Sultan Obutaiko. Nah, sistem perangnya menggunakan sistem lantanasi. Itu yang ada, sistem lantanasi. Artinya perang yang
secara tiba-tiba hadir di bau-bau itu. Belanda dianggap berkawan baik, berlabuh di sana, bicara baik, tapi kapan melewati Teluk Sampelawa sampai di Matanasangia itu disergap oleh pasukan-pasukan kita, Wapula, pasukan dari Lapandewa, Matanas Rumbayang II, itu dibawa koordinir oleh Lakina Sampelawa, baik sebagai panglima atau Lakina dari cucu beliau, karena ini Pak Sembala adalah cucunya Kapitalao Sungkoabuso atau Tembana Walanda. Itu sistem perannya memang demikian adanya. Jadi kalau dipertanyakan, informasinya adalah diterkam atau digulung atau ditangkap oleh gurita raksasa o imu, uga untana imu, notoe imu Matasangia. Jadi orang Belanda beri nama itu Tanjung Pemali, istilah itu beratus ketang nama Pemalia. Itu bagian dari mekanisme perang Lantanasi, sehingga kota ini yang dirahasiakan menjadi kota Kampebuni, yang juga di bawah-bawah lawa yang disebut Antuk Sampelawa itu adalah lawa Kampebuni. Itu jalan lawa itu tidak terlalu nampak di depan karena dia berlari ke sisi untuk menuju makamnya, menuju tempat persembunyiannya Arupalaka, itu lawa Kampebuni di sana. Yang berikut, Sampelawa sebagai Bobato Mancuana atau kaum yang dituakan atau yang diutamakan. Ini juga dikarenakan beliau ini diberi kepercayaan, suatu kepercayaan yang khusus untuk Sampelawa atas kesetiaan, dan beliau juga dituakan dalam konsep-konsep pandangan keilmuan dari Oputa Kobadiana Ahmad Idrus Kaimuddin. Ini Sampelawa sebagai Bobato Mancuana, singkat-singkat saja. Setelah ada bukunya dibaca semua, nanti sebentar kita diskusi yang bagus, lebih banyak diskusinya. Sampelawa sebagai Sambirina Badia, karena Oputa Kobadiana itu dari Badia, dan bagian keilmuan itu juga diserahkan ke diwariskan ke Sampelawa Pak Sembala, sehingga ini Sampelawa ini juga merupakan Sambirina Badia. Itu juga terlihat pada pembuktian perang lawan Pebelu yang terjadi di wilayah Teluk di Bau-Bau. Kita terkenal menggunakan perahu yang bundar yang disebut lakabohu, yang memasang meriam depan, belakang, samping, kiri, kanan. Bagus nih. Salah satu masih ada 2 meriam itu di depan rumah tempat saya berada ini, yang bernama Padang Palita dan Raja Usi. Itu bagian-bagian dari nama, singkat-singkat saja saya sampaikan karena sebentar nanti kita diskusi. Ya, dan itu saja dulu, kita buka diskusinya lebih bagus. Ya, terima kasih. Saya bawa saja yang singkat-singkat, nanti sebentar bukunya itu dibuka-buka, dilihat, baru kita bahas bersama, sehingga ini lebih hidup. Kalau mendengar omong ini kadang-kadang sepihak saja, ini kita bukan jual obat, jadi lebih bagus berdiskusi. Ya, demikian dulu. Silakan moderator, ada yang mau didiskusikan, silakan. Yang melihat buku itu
terima kasih kepada Ode Alirman Ya. atas kemenangannya. Mungkin langsung kepada sesi pertanyaan. Mungkin saya batas 3 pertanyaan dulu untuk teman-teman atau senior-senior saya yang ada di dalam webinar untuk mengajukan pertanyaannya, untuk bisa langsung kita berdiskusi kepada pemateri. Mungkin teman-teman untuk langsung mengajukan pertanyaannya. Mungkin saya, Pak. Ya, saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari dulu pertanyaan saya, dan saya belum juga melihat bukunya. Jadi, yang saya tanyakan ini, asal apa nama sampel itu diambil dari mana? Asal mulanya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudara penanya. Mungkin kepada penanya selanjutnya, mungkin sebatas 3, baru 1 lagi 2, nanti untuk jawabannya langsung sekaligus dijawab. Mungkin saudara penanya kedua, persilakan. Ya, mungkin pertanyaan pertama tadi terkait nama Sampolawa, asal-usul dari nama Sampolawa itu sendiri. Jadi Iya. untuk sesi pertama ini mungkin kita mengambil 3 pertanyaan. Jadi untuk sekarang baru 1 pertanyaan, mungkin untuk Nama Sampolawa. teman-teman yang mau bertanya, mungkin untuk mengajukan pertanyaannya, untuk menghabiskan waktu. Kepada anggota webinar, mungkin sekali lagi saya sampaikan untuk mengajukan pertanyaannya. Cuman 1 saja. Tidak ada. Ya, tidak ada yang tanya. Yang tambahkan saja itu yang kita jawab dulu. Moderator, bisa saya Ya, tambahkan? Bisa saya tambahkan pertanyaan saya? ya mungkin karena tidak ada yang bertanya, mungkin saya persilakan kepada penanya. Maksudnya, menjadi yang saya tanyakan juga itu, kenapa pangkalan kan kenapa harus disembunyi itu pangkalan pangkalan angkatan laut lah, Pangkalan perang kenapa harus disembunyikan, tidak terbuka saja, pangkalan perang tidak dirahasiakan. disembunyi, tidak ya kenapa harus dirahasiakan, tidak dipublikasikan saja? Ya. Jadi kita mulai saja jawab dari kata Sampolawa. Itu ada pertemuan dulu saya sudah jelaskan, itu ada 2 konotasi Sampolawa. Itu yang paling jelas itu bahwa Sampolawa itu dari kata Sampolawani. Sampolawani ini yang setiap ada kegiatan di kesultanan, dia selalu diajak untuk bermusyawarah, di mana keputusannya itu didengarkan. Sampolawani itu bukan yang melawan. Jadi kalau lawan bahasa Indonesia itu Sampolawan artinya lawan, bukan. Sampolawani ini kalau kita berbicara seperti sekarang saya dengan penanya ini kan Sampolawani berdiskusi. Jadi untuk mengambil satu keputusan, Sampolawa selalu diikutkan serta sebagai Bebato Mancuana, 2 sebagai Sambirina Badia, dan juga dia sebagai pangkalan perang yang dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Umumnya sistem pertahanan sampai saat sekarang pun yang namanya pangkalan perang itu selalu dirahasiakan. Karena jangan sampai musuh itu dia tahu di sini pangkalan perang kita, maka yang diserang bukan tempat kota-kota, tapi dia cari pangkalan perang, sehingga kalau pangkalan perangnya itu sudah dihancurkan, maka negeri itu tidak bisa melawan lagi. Sehingga sistem Kesultanan Buton pun menggunakan wilayah 2 teluk ini menjadi pangkalan perang yang sengaja dirahasiakan, supaya tidak mudah diketahui bahwa
ada suatu tempat khusus kekuatan para pangkalan perang Kesultanan Buton. Di Sampulawa ini dalam catatan 48 meriam besar kecil, dan memang yang sewaktu saya penyelidik kebudayaan saya masih temukan ada 22 buah meriam sampai sekarang dengan 20 lebih benteng kalau dihitung dengan Wabula. Itu dulu Wabula masuk wilayah Sampulawa yang masih dikoordinir oleh Sampulawa, Matana Surumba Wabula dan Matana Surumba Lapandewa. Nah, dikatakan dia dirahasiakan itu karena sistem perang. Sebab kalau dibuka bahwa Sampulawa ini adalah daerah pangkalan perang, tidak mustahil Belanda menyerang ini dulu supaya lumpuh kekuatannya. Itu sebenarnya alasan itu sistemnya, sehingga digunakan sebagai, disebutkan sebagai pangkalan perang. Dan mungkin juga saya bisa menunjukkan satu pembuktian bahwa memang daerah kita Sampulawa ini dulu adalah daerah pangkalan perang dengan sistem pembuatan jalan di atas itu dan sistem pembangunan benteng di arah pesisir dalam teluk. Itu sistemnya. Kita bisa melihat itu di Wabula ada benteng, masih kampung lama. Benteng di Koncu itu tempat tinggal asli Wabula. Lantas dibangun jalan dari Wabula dengan perhitungan apabila Wabula itu Matana Surumba itu kalah, maka jalan menuju keraton cuma ada dua. Jalan yang ke kanan ia lewat Bugi Lama, dan sebelum tiba di keraton ia berhadapan dengan dua pasukan Matana Surumba Lapandewa, yaitu Rongi dan Kaungke-ungkea. Kalau dia ambil jalan Pinggilinga ke kiri, ia akan berhadapan dulu dengan pasukan Lapandewa, Kaindea dan Tamburaloko. Simpang jalannya ada di sana. Sedangkan jika dia lewat pesisir, banyak benteng di sepanjang pesisir itu. Seperti salah satu benteng Wakaroroi yang dijaga Lapandewa Sempa-Sempa. Dia menjaga 3 dengan Kabelengkau dan Wabuaya yang di puncak. Sedangkan kalau menyeberang teluk, ini di dalam Teluk Sampulawa ada beberapa wilayah pertahanan. Ya, seperti benteng Tira. Di Tira ada benteng, di situ ada meriam. Dulu 2, sekarang tinggal 1. Kita tidak tahu kemana yang lain. Kemudian di Loji itu di Webonto itu dulu ada benteng dan meriamnya besar, ada 2 meriam. Kemudian benteng Baluara di Mambulu, di sini ada 4 meriam. Kemudian di Kanciroi, di atasnya Kampung Lapola jadi kebun lama, itu disebut kota. Di situ juga ada 2 meriam. Di Rongi ada 1 meriam kuningan, di benteng Sangiagola di atas Kampung Rongi itu ada lagi 2 meriam benteng. Di Lapandewa atas Kaindea juga ada benteng dan ada meriam di sana. Di Tamburaloko meriam paling kecil. Itu ada semua. Kemudian kalau di daerah yang sekarang jadi Kampung Makolona, dulu itu namanya Konde. Di situ juga benteng besar, ada 2 meriam besar. Sampai hari ini di samping rumahnya Pak Ramli dan di samping rumahnya Pak Lanusi, itu masih ada meriamnya di sana. Di bagian bawah, itu di Wawangi, ada lagi benteng di Wawangi itu juga 2 meriam. Di sebelah utara dan di sebelah baratnya 2 meriam. Nah, itulah model-model pertahanan, tetapi ini sengaja dirahasiakan sehingga tidak diketahui. Itu sistem perang. Ini model sistem pertahanan yang dibangun di wilayah Kapitalao Sungguabuso yang kemudian diteruskan oleh cucunya Laude Pasonggala. Nah, itu. Itu model jawaban untuk rahasia disembunyikan itu supaya tidak mudah diserang musuh. Ya, kalau di Irak dulu 92 itu zaman Saddam Hussein, mereka bikin bunker di bawah tanah sehingga tempat itu juga dirahasiakan, tidak ditahu, tapi pada akhirnya diketemukan juga. Ya, mungkin itu saja. Masih ada yang lain? Silakan moderator. Izin untuk moderator.
Terima kasih Pak. Moderator. Ya. Oh iya. Ya, jadi terima kasih Ode atas jawabannya. Ya, ya. Langsung kepada penanya tadi, mungkin untuk sedikit pertanyaan pertama tadi terkait Sampolawa itu sendiri, nama dari Sampolawa itu ternyata itu dari kata apa? Kata Sampolawani. Ya, Sampolawani yang berarti berdiskusi ya Ode. Ya, selalu berdiskusi. Ya, jadi mungkin Bermusyawarah, diajak terus bersama dengan Lakinalia dia, dan dia cuma berfungsi sebagai berbatu mencana. Sebenarnya dalam aturan adat dua daerah ini sebagai batu mencana itu kadang di dalam pengambilan keputusan ada hak veto untuk mereka. Hak veto dengan cara yang bijaksana tentunya. Ya, silakan. ya untuk menjadi Pak, mungkin yang kedua tadi mungkin terkait kota Kampebuni itu tuh. Iya. Ternyata Kampebuni itu ya jadi apa? Dari kata Kampebuni berarti disembunyikan ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Ya, tadi. dirahasiakan. Ya, dirahasiakan artinya dari Dirahasiakan. Ya. Jadi orang tidak menyangka bahwa masih ada pangkalan perang. Karena orang melihat kesultanan itu melihat di benteng keraton saja banyak meriam. Ya. Itulah tadi sistem lantanasi. Sistem lantanasi itu di keraton itu rukun-rukun itu Belanda. Baik, tapi kapan keluar menuju timur dalam upaya mencari pala dan cengkeh, tetapi juga mau menjajah di wilayah ini, disikat lagi, selalu kebanyakan dihantam itu di mata Nasania. Setelah Belanda itu lagi muncul yang baru namanya Tubelo. Tubelo itulah yang pernah dihancurkan oleh Wawang Karawu atau Laude Pasomala itu di dalam Teluk Sampolawa sendiri. Itu Tubelo. Itu riwayatnya setelah ditahu bahwa Tubelo masuk dari arah timur, maka diadakan penyampaian rahasia, diutus para Talombong menyampaikan kepada wilayah-wilayah pangkalan perang baik yang di pesisir maupun yang di gunung untuk bersiap. Jadi setelah berada di tengah teluk baru keluar komando, silakan dikepung, kemudian dihancurkan, barang benda-benda dari perahunya itu diambil, kemudian disimpan di rumah bawah yang masih bisa dilihat. Kalau belum terbakar itu masih jelas ada kemudi, ada bibi kapala, ada mbui, semua peralatan perahu tersebut itu ada di rumah lama, rumah bawah. Nah itu masih ada. Dan satu orang wanita yang ditawan namanya Wadie, yang menjadi kemudian kalau perang di Bau-Bau itu perang melawan Tubelo yang menyebabkan juga kemudian Sarah Hulio mengatakan bahwa Akodo Samosara itu ada salah seorang ahli perang yang namanya Daradangu. Dia yang ahli menggunakan meriam dengan motor berputar. Itu riwayat penghancuran Tubelo di Muara Bau-Bau itu, Hulio. Nah, dalam konsep itu ada diriwayatkan Oputa Kobahatiana menggunakan mata marido, alat pemelihat jangka panjang, jadi yang jauh jadi dekat. Kalau sekarang apa namanya itu? Keker ya, yang jauh itu menjadi dekat, dilihat yang besar. Dia melihat sendiri siapa yang berperang, sehingga ada riwayat itu beliau kemudian dipanggil. Semua diberi karena semua panglima ada di situ, semua lakina ada 30 boka masing-masing, semua mengambil. Dalam riwayat itu kecuali lakina Sampolawa mengatakan bahwa kami berperang tidak untuk digaji, tetapi untuk membela negara dalam konsep negara Kesultanan Buton. Gitu. Sehingga Sarah mengatakan bahwa Sarana Wolio aku dosa. Nah, kodosa artinya ada pada Sarawuli tidak boleh punya utang kepada siapapun. Kodosa itulah sehingga Lakina Sampolawa yang bergelar di Persembahan bergelar Wawang Karawu itu menjadi koordinator dari 8 lakina lain, diantaranya Lakina Wawangi, Lakina Lapandewa, Lakina Burangasi. Itu ada 8 itu. Ya, ini bagian dari penjelasannya. Jadi kita lanjut lagi. Oke, terima kasih Ode.
Jadi perlu kita ketahui bersama bahwasanya Sampolawa sebagai kota Kepulauan itu memiliki 24 pangkalan perang dan kemudian terdiri dari 48 pucuk meriam seperti yang dijelaskan oleh tadi. Itu siap untuk membombardir pasukan-pasukan musuh yang akan datang ke Kepulauan sendiri. Ya, lewat wilayah selatan. Ya. Lewat Teluk Sampolawa. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya persilakan kepada forum untuk memberikan pertanyaan yang selanjutnya. Saya masuk, moderator. Ya, saya persilakan kepada Saudara Arif untuk memberikan pertanyaannya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Lord Hidayat juga dari Sampolawa, dan ini sebagian besar mungkin teman-teman webinar juga sudah mengenal saya. Sejarah sebagai topik diskursus memang ada hal yang begitu dekat dengan jiwa saya, karenanya walaupun tadi sembari madi saya mendengar dari tentu mungkin kurang etis pembicaraan ini, tetapi ingin menunjukkan apresiasi terhadap teman-teman GSM maupun kemudian kakak-kakak saya, jadi saya orang tua saya yang kemudian menjadi sumber pada kesempatan kali ini ataupun kemudian webinar. Namun skema yang kemudian dibuat atau dikonstruk oleh GSM adalah di sini berbicara mengenai bedah buku. Ada 3 hal yang kemudian ingin saya letakkan sebagai kegelisahan saya. Nah, kesulitan kemudian objektif yang sering terjadi adalah seringkali antara kemudian pembaca buku dengan yang kemudian bedah atau kemudian mendengarkan terjadi konsepsinya adalah apalagi misalkan saya sebagai yang belum menyentuh bukunya, seringkali kemudian muatan-muatan pembahasan di situ memang tidak berangkat dari penjelasan-penjelasan deskripsi dalam buku itu. Karena saya lebih fokus kepada memang deskripsi daripada Bapak Putra, untuk kemudian nanti bandingkan dengan asumsi-asumsi atau ulasan yang lain. Nah, karena di situ yang kita katakan, kepada kemudian poin kedua yaitu saya ingin membahas mengenai petakakan pemberian nama terkait kemudian Sampolawa. Kemudian yang ketiga saya berbicara fungsional sejarah masa lampau yang kemudian itu bisa menjadi satu basis proyek sejarah saya masa depan. Nah, di peletakan pemberian nama menurut pandang penulis itu apa sih? Artinya sesuatu pemberian nama yang tanpa masih lengkap, walaupun saya akan hanya fokus di 2 pemberian nama itu, yaitu kotakan Tebuni untuk batu mensuat selatan. Di kotak kantor ini ada di dalam buku itu menjelaskan mengenai standarisasi sehingga kemudian kesultanan itu memberikan kenamaan itu. Apakah misalnya apa sih yang menjadi dasar nama itu secara historis tentunya dalam hal kontekstual sejarah masa lampau itu, sehingga kemudian Sampolawa itu sebuah indikasi atau kenamaan sebagai kontak kepenghuni. Nah, itu menurut saya tidak clear. Mudah-mudahan di buku itu ada. Kemudian yang kedua, begitu buku ubah pengajaran. Nah, di buku saya juga ini sedangkan kapan saya tadi mungkin satu kemudian gunakan itu standarisasinya atau kriterianya adalah persoalan kehidupan. Nah, berarti kemudian kedua ini masuk kepada fungsional sejarah kesalahan untuk kemudian proses yang menunjukkan sejarah masa akan datang. Apakah kemudian dalam buku itu jika kemudian terterakan bagaimana kemudian kita memproyeksikan apa yang kemudian telah terjadi di situ, kita melihat bagaimana membentuk masa yang akan datang. Nah, kira-kira bagaimana kemudian narasumber kita yang merujuk kepada isi buku yang kita ini ada atau tidak.
Kemudian jika tidak ada, bagaimana pendekatan asumsi berdasarkan wawasan atau pengetahuan yang narasumber itu sendiri memiliki. Saya kira demikian, mudah bisa dipahami. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada saudara penanya, saudara Arif. Mungkin saudara bisa langsung menulis di kolom pesan karena mungkin jaringan tadi kurang bagus, jadi soalnya Putus. ya. Jadi untuk inti pertanyaannya mungkin langsung ditulis di kolom komentar untuk langsung dijawab. Untuk Memang dari permasalahan yang lebih penting saja kalau bicara pertama dulu ya. Yang pertama itu saya mungkin bisa dengar ya? Dengar saya? Dua. Nah, di persoalan yang pertama, pemberian petakan nama yang pertama pada Sampurawa, nama ya, lekat pada nama dalam pemberian nama itu diberikan nama Kota Bumi dan Kabupaten Selana ini. Apa yang direalisasi di zaman Kesultanan semakin, sehingga kemudian Sampurawa itu diberikan Kota Kampung Bumi, membuat Selana misalkan Kota Bumi itu apa sih? Apakah kualitas manusianya misalkan, atau kemudian lokasi strategis dari politik dan lain sebagainya? Ada tidak di buku itu terkait kemudian jelaskan deskripsi tentang kriteria dasar sehingga kemudian diberikan predikasi penamaan Sampurawa itu Kota Bumi. Penamaannya kedua Kabupaten di sana, apa yang menjadi kriterianya? Nah, yang saya ingin bacakan adalah pertama, penamaan ini adalah ada tidak di buku itu, jadi mungkin dengan asumsi dari rasul. Saya kira demikian kalau saya paham. Yang kedua nanti saya lanjutkan pasca jawab. Ya. Oke. Terima kasih. Jadi untuk pertanyaannya tadi, jadi untuk penamaan Kota Kampung Bumi itu sendiri ya? Iya. Dan kemunculan. Artinya dia penjelasannya berbicara tentang kriteria atau mungkin apa sih Arahnya sampai kenapa dikatakan Sampurawa Kota Kampung Bumi? bukan sampai dikatakan, tetapi konteks secara saat itu memberikan penamaan terhadap Sampurawa itu apa yang menjadi standarisasi orang-orang saat itu. Apakah kemudian mungkin persoalan egoisnya, persoalan TikTok dan sebagainya. Yang itu yang ada. Mungkin kepada langsung kepada pemateri langsung menjawab pertanyaan tadi. Nggak apa-apa. Iya. Ya, terima kasih. Memang di dalam buku ini tertulis itu semua alasan standarisasi kenapa disebut Kota Kampung Bumi, karena memang standarisasi kemampuan manusianya di dalam berperang itu diakui. Karena banyak hal yang terjadi di induk kesultanan tidak mengetahui bahwa mereka telah menghabisi musuh yang hendak menyerang kesultanan. Salah satu hak yang ada di kapital Laos Sumpuah Buso yang kemudian diteruskan pada cucunya Raudi Prasembala itu diberi hak bertindak, tidak perlu menunggu perintah keraton apabila mereka sudah melihat ada musuh yang mau hendak masuk menyerang kesultanan. Itu salah satu, dan itu ada di buku ini, ada saya lihat juga di buku ini. Jadi memang ada salah satu bagian itu dikisahkan, itu benar ada di riwayat ini. Jadi bahwa kita harus melihat sejarah atau riwayat yang dituliskan itu tidak dikarenakan ego untuk membesarkan negeri Sampurawa, tetapi itu sebuah kisah sejarah bagaimana sumber daya manusia di negeri ini dulu bisa menunjukkan kemampuannya untuk mempertahankan Kesultanan Buton. Satu nilai dalam kesetiaan, mengamalkan jihad yang ada di dalam istilah Buton, indah muarata sumana mokaro, indah mokaro sumana molipu, indah molipu sumana mosara, sumana agama sadada. Itu salah satu jihad, dan itu dipegang teguh oleh kapital Laos sampai kepada anak cucunya. Nah itu. Jadi kalau memang kita ke depan ingin menegakkan kehidupan itu, kita seharusnya menjiwai jiwa itu.
jiwa leluhur kita yang mendahulukan kepentingan negeri. Tetapi yang paling utama, negeri pun bisa direlakan demi tegaknya agama. Jadi kunci ajaran yang memang dipegang di negeri ini yang menjadi pengakuan dari kesultanan waktu itu adalah sikap mereka yang komitmen dengan apa yang disampaikan di dalam jihad Syara Wolio, yang biar hancur itu harta asal diri selamat, atau dalam artas manamokaro, biar hancur ini diri asal negeri selamat, biar negeri selamat asal aturan-aturan kebijakan itu tetap hidup, dan semua itu berujung untuk keselamatan ajaran agama. Itu standarnya. Itulah keyakinan dan prinsip itu yang dipegang. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan diberi penjelasan dulu soalnya seperti apa itu. Oh ya, Itu juga jadi mungkin untuk pertanyaan selanjutnya saya berikan dulu kepada, karena kan tadi lintas pertanyaannya untuk nama dulu ya, untuk pertanyaan kedua tadi mungkin kita berikan dulu kesempatan untuk pertanyaan berikutnya. Adapun nanti ada di pertanyaan buku ini juga ada, memang ada diberikan nama itu karena jasa. Di Buton ini Syara itu tidak boleh berutang. Jadi setiap orang berjasa diberi bala, seperti Baude Bau. Ada 5 orang itu yang karena jasa mereka diberikan tanah Katampai. Sampurawa adalah negeri yang tidak menerima dalam bentuk jasa, tetapi tetap diberikan oleh kesultanan, sehingga dia tidak menerima jasa memiliki secara pribadi, tetapi jasa yang diberikan sebagai berupa penghargaan, sehingga penghargaannya mengkoordinir ada 8 wilayah Lakina. Itulah jasa kebesarannya, bernilai dia sebagai Bobato Mancuana. Itu bagiannya. Jadi masih ada lagi. Oke, untuk selanjutnya saya persilakan kepada panel yang selanjutnya untuk mempertanyakan apa yang ingin ditanyakan. Saya persilakan. Boleh mudah-mudahan. Oh ya, silakan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, saya kira langsung saja. Kegiatan webinar pada kesempatan malam hari ini sesungguhnya adalah satu kegiatan yang sangat penting dan sangat serius diangkat oleh teman-teman dari gerakan Sampurawa Mengajar, upaya untuk mengangkat kembali sejarah Sampurawa, karena manuskrip atau tulisan tentang sejarah Sampurawa sangat sedikit atau bahkan luput untuk kita lihat kalau bukan kemudian melalui webinar ini atau catatan yang ditulis oleh Mania Papara Putra. Karena bagi saya sendiri menganggap bahwa penulisan sejarah Kesultanan Buton itu masih sifatnya masih sifatnya Wolio sentris, sama halnya dengan penulisan sejarah Indonesia itu kan masih Jawa sentris, artinya masih dikuasai oleh cerita-cerita tentang bagaimana kerajaan Jawa, bagaimana kesultanan di sana. Nah, cerita tentang kesultanan atau cerita tentang sejarah Sampurawa masih berkutat pada wilayah bagaimana keagungan Wolio, bagaimana peran-peran orang-orang yang ada di sekitar kekuasaan Kesultanan Buton. Nah, sejarah Sampurawa ini sangat sedikit dan sangat minim dibicarakan sebagai satu bagian dari peneguhan sejarah Kesultanan Buton. Artinya yang ingin saya sampaikan bahwa Sampurawa punya peran. Sampurawa pernah berkiprah dan punya andil terhadap peneguhan atau terhadap eksistensi Kesultanan Buton, tetapi yang barangkali saya dapat selama ini cerita-cerita tentang atau kisah-kisah tentang Kesultanan Buton masih berkutat pada wilayah bagaimana benteng keraton itu, bagaimana kemudian Kesultanan Buton, bagaimana Wolio dan sebagainya. Artinya peran Sampurawa itu sedikit demi sedikit luput dibicarakan atau bahkan tidak sama sekali dibicarakan dalam catatan sejarah Kesultanan Buton. Nah, webinar ini adalah salah satu upaya
agar kita sebagai generasi Sampulawa mengirim pesan kepada Kesultanan Buton bahwa Sampulawa pernah punya andil, bahwa catatan sejarah Buton itu harus menyatakan Sampulawa sebagai satu bagian yang dulu pernah eksis membantu Kesultanan Buton berdiri sampai 300 tahun lebih. Nah, bagi saya pesan-pesan itu yang akan kita kirimkan kepada Kesultanan Buton bahwa Sampulawa harus masuk dalam catatan sejarah Kesultanan Buton, atau bahkan banyak dibicarakan dalam catatan sejarah Kesultanan Buton, supaya kita tidak merasa terpinggirkan atau tidak merasa dikusingkan dalam catatan sejarah Kesultanan. Karena kepercayaan yang diberikan oleh Kesultanan Buton menetapkan Sampulawa sebagai pusat pangkalan perang ini bukan saja kepercayaan biasa. Artinya Sungguh Buso itu adalah orang yang cerdas, yang memahami betul strategi perang dan memahami betul kondisi geografi Sampulawa, sehingga dia mengalami pengetahuan yang sangat besar sehingga mampu mempertahankan ekstensi Kesultanan Buton. Nah, maksud saya adalah bagaimana upaya kita mengirim pesan semacam itu supaya cerita-cerita atau kisah tentang Sampulawa sebagai Bubato Mancuana, sebagai pusat pangkalan perang, sebagai Sambirina Badia dibicarakan banyak di kalangan Kesultanan Buton, atau bahkan dibicarakan banyak di Buton, supaya kita punya perasaan bahwa Sampulawa juga punya andil. Karena selama ini catatan tentang sejarah Sampulawa itu sangat sedikit atau bahkan sangat minim. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, upaya semacam ini sesungguhnya juga ada upaya untuk mengikis perasaan bahwa Sungguh Buso itu adalah milik seluruh masyarakat Buton, sehingga kita tidak lagi berputar pada wilayah siapa keturunannya, siapa yang berhak memiliki andil terhadap rumah-rumah lain sebagainya itu. Nah, peninggalan-peninggalan yang ada di Sampulawa seperti meriam, kemudian rumah itu tidak terurus. Dia kemudian akan menghilang dan akan luput dari ingatan masyarakat Sampulawa, karena memang tidak ada upaya untuk mengangkat kembali sejarah Sampulawa itu. Meriam-meriam itu akan tercecer begitu saja, rumah-rumah akan ditinggalkan begitu saja, rumah tua itu akan ditinggalkan begitu saja, dan makam-makam itu sudah tidak terurus. Artinya yang ingin kita sampaikan pada webinar pada malam hari ini, mari kita berupaya mengangkat kembali catatan itu dengan mendorong bahwa rumah tua itu akan dijadikan cagar budaya, kemudian meriam-meriam itu akan dikumpulkan dan dilindungi. Saya kira upaya itu harus kita wujudkan dengan langkah yang strategis dan sangat terukur. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan. Oke, terima kasih kepada saudara penanya. Langsung kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari saudara saya tadi. Kepada pemateri dapat silakan. Makasih. Saya melihatnya itu bukan pertanyaan tapi sugesti apa yang harus kita lakukan dengan terbukanya dengan webinar tentang sejarah Sampulawa. Nah, itu sejarah peristiwa mengapa Sampulawa kemudian diberi nama itu tadi Lawakam Bumi sebagai kota Bumi atau sebagai Sampulawa Nasaragolio. Itu sekarang kan jadi di Tisa memang kalau dalam sisi kebudayaan itu undang-undang kebudayaan itu dipisahkan, itu benda cagar budaya dengan sejarah. Nah, kita ini di buku beliau ini membicarakan tentang sejarah. Dengan apa yang kita bahas termuat buku ini. Ada alasan-alasannya, ada mengapa disebut dengan nama-nama itu tadi. Ada alasannya. Dan itu jelas. Jadi bisa buku ini diperbanyak untuk dibaca semua, kemudian akan bagus kalau setelah dibaca semua baru kita melihatnya, melihat ramai-ramai seperti apa nilai yang dibahas di dalam buku itu. Nah, karena memang saya juga punya pandangan, punya riwayat yang kita dapatkan dari sama dengan apa yang ada di dalam buku ini. Nah,
Jadi sifat kebesaran semua negeri yang ada di bawah Kesultanan Buton itu bukan kebesaran individu negeri itu, tetapi kebesaran yang menunjang kebesaran Kesultanan Buton. Itu bentuknya. Jadi sifatnya apapun kebesaran yang ada di wilayah Kesultanan Buton itu adalah satu kesatuan dalam dasar kebesaran Kesultanan Buton. Seperti itu. Cuma yang membedakan adalah peran masing-masing wilayah itu. Seperti apa perannya? Nah, di sana. Seperti Kalidupa, perannya sebagai Matana Surumba. Nah, terputus koneksi jaringan Anda terputus. Susah banget. Masih. Belum terputus. Saya kira apa yang disampaikan Pemda ketiga tadi memang tujuannya itu salah satunya supaya sejarah Sampurawa ini juga dikenal banyak orang. Memang terus terang saya sendiri melihat bahwa sejarah kita ini hampir tenggelam di dalam penamaan sejarah. Yang agak besar nama itu tertulis yang sejarah seperti apa yang dijelaskan, contohnya Wabula, Pak Maki yang menulisnya itu sejarah Wabula. Nah, itu di wilayah negeri Wabula, dan memang ada bahagian yang harus ditanamkan di dalam diri kita sehingga kita melihat bahwa negeri kita itu bukan negeri yang diam di saat zaman kesultanan, tapi kita punya peran, dan memang leluhur kita mempunyai jiwa-jiwa kesatria untuk mempertahankan negerinya gitu. Nah, ini yang kurang di wilayah kita, khususnya ini Jayapati Katilombok itu tidak terdapat aruga, sehingga tidak ada patata yang menyebutkan leluhur-leluhurnya. Tapi kalau di wilayah-wilayah Lapandewa, wilayah Burangasi, Wabula, itu setiap tahun disusun, disebut nama-nama orang-orang tokoh-tokoh utama para Bela, Waci, Mojinya itu. Nah, kalau kita tidak, jadi hanya dengan cara seperti ini mungkin baru kita bisa mengenal apa yang pernah dilakukan oleh leluhur kita di negeri Sampurawa dalam mempertahankan keutuhan Kesultanan Buton pada masanya. Itu. Silakan, mungkin masih ada. Jaringan ini kan jaringan malam minggu ini. Kalau jaringan malam minggu banyak yang pakai. Bisa lanjut penekanan pertanyaan saya tadi yang di fungsional sejarah. Untuk penanya ketiga tadi mungkin sedikit memperjelas. Artinya seperti yang ditanyakan terkait eksistensi Sampurawa sendiri. Maksudnya seperti pertanyaannya tadi itu terkait eksistensi Sampurawa di keraton atau mungkin di Wolio sekarang yang mungkin luput menjadi perbincangan di publik. Artinya kita hanya bangga kepada sejarah kita Sampurawa, tetapi pada realitasnya kita luput. Artinya seperti itu. Artinya mungkin ada rekomendasi untuk pesan-pesan dikirimkan kepada Kesultanan agar Sampurawa itu bisa menjadi eksis juga. Kalau di keraton tetap masih dikenal nama-nama itu di Kesultanan tentang Sampurawa, cuma kan tidak bersifat bahwa kita tidak artinya tidak diekspos bahwa Sampurawa seperti ini dari keraton, tidak seperti itu bentuknya. Tapi memang dari Kesultanan masih diakui bahwa negeri ini dengan nama-nama yang ada tadi, seperti itu. Masih ada. Cuma tidak semua, karena memang kalau berdiri di atas ego, itu hilang. Tidak akan diakui. Karena ada dua ego. Ego orang yang takut disaingi, dan ego orang yang mau hadir begitu besar. Itu bisa jadi. Penulisan sejarah pun itu bisa menjadi tidak normal kalau egosentris yang hadir itu lebih besar daripada fakta yang harus diriwayatkan. Seperti itu keadaannya.
Nah, itu yang biasanya terjadi itu. Seperti sekarang kan, saya ambil contoh saja, riwayat Gajah Mada. Itu Gajah Mada kan beberapa negeri mengakui Gajah Mada. Bahkan saya pernah didatangi orang Buton juga yang hebat, yang berani mengatakan bahwa Soekarno itu orang Buton, ayahnya dari Buton. Iya, kita bangga sebagai orang Buton jika Soekarno kakeknya itu dari Buton. Betul. Tetapi harus ada yang bisa menunjukkan pembuktian itu dalam sejarah atau silsilah yang bisa tertulis dengan jelas, sehingga kita tidak mengakui sesuatu yang akhirnya kita jadi malu seperti itu. Nah, jadi mungkin kalau di keraton itu masih nama-nama Sampulawa itu sebagai daerah yang masih diakui kebesarannya pada zaman Kesultanan ada. Cuma tidak tertulis menjadi sebuah sejarah yang kemudian diungkap satu-satu. Yang menulis itu adalah kita sendiri, kemudian bisa dibaca orang, sehingga tiba di sana itu menjadi pembahasan, dibahas untuk dilihat seperti apa tanggapan kita di dalam Kesultanan dan seperti apa yang ditulis oleh penghuni negeri. Seperti kan melihatkanlah Salimu, ya kita juga harus lihat, gitu. Silakan, mungkin ada apa? Mungkin saya. Assalamualaikum moderator. Bisa kan? Ya, oke. Lanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Kepada Bapak Sudin mungkin tadi. Ya, terima kasih. Maaf, Bapak Sudin tadi. Assalamualaikum moderator. Ya, Bapak Sudin, persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kita membahas tentang bedah buku yang telah ditinggalkan untuk kita semua, untuk menjadikan dasar bagaimana kita mengetahui Sampulawa itu sendiri. Setelah dijelaskan oleh pemateri, ada 3 yang saya tanggapi tentang strategi perang, pertahanan, dan Kampebuni. Saya sangat apresiasi bagaimana para leluhur kita menyusun atau melaksanakan sistem gerilya untuk melawan musuhnya yang identik. Itulah mungkin salah satu bagian dari Kampebuni. Kemudian sistem pertahanan yang dilakukan oleh mereka, yaitu tentang membuat banyaknya benteng dan meriam-meriam. Tapi ada satu sistem yang sampai dijuluki oleh Sampulawa itu adalah daerah Kampebuni. Diindonesiakan kalimat Kampebuni itu adalah disembunyikan, kurang lebih seperti itu, yaitu di mana pasukan tersembunyi dari tataran Buton. Oleh diberikan tadi, kalau tidak salah oleh Obadiahnya, hanya yang menjadi